Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Sulaiman, di channel saya Iman Syamil. Alhamdulillah, saya senang banget hari ini karena kedatangan bilang tamu ya, bukan ya saudara ya, saudara dari Sumatera ya Pak ya. Sumatera. Beliau ini bocoran aja nih. Beliau salah satu wakil bupati di daerah suatu dari Sumatera. Nanti kalau untuk mungkin nanti beliau yang menerangkan sendiri. Ya, kenapa sih saya sampai pengen ngobrol-ngobrol sama beliau? Jadi gini, dari pengalaman saya ketemu dengan, sebenarnya nggak enak juga ngomongnya, namanya stroker ya Pak ya. Istilahnya saya lebih suka namanya survivor stroke gitu. Karena survivor bahkan fighter gitu ya. Karena sangat semangat sekali. Nah, beliau ini unik sekali karena melihat berbagai macam hal di balik itu, banyak hikmah dan juga saya lihat semangat, motivasi dan sebagainya, dimana itu sebenarnya kita pernah angkat juga, itu sangat penting. Kita kenalan dulu ya sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya siapa Pak Ami Taher. Masya Allah, saya sudah tahu sih, ini semua tanya aja. Asalnya dari mana Pak? Saya asal dari Sumatera. Sumatera ya. Masya Allah, ini jauh. Silaturahim di sini. Sebenarnya saya banyak yang belajar dari Bapak, bukan Bapak terapi sama saya sebenarnya. Saya ajak untuk ketemu gitu ya. Boleh tahu nggak sih detailnya Sumatera mana Pak? Penasaran nih. Apa biar saya lihat sendiri atau cari sendiri? Boleh? Boleh dari mana Pak? Nah, jadi mungkin saya ingin kenalkan sedikit ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin tadi saya lebih menyebutnya stroker juga karena banyak istilah itu dari kenal Mas Iman. Jadi khususnya para stroker yang saya hormati. Mungkin sedikit saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Iman, nama saya Pak Ami Taher. Saya udah berusia sekarang 59 tahun. Alhamdulillah. Jadi kalau tugas atau kegiatan sehari-hari, ya saya diamanahkan sebagai wakil bupati di salah satu kabupaten di wilayah Sumatera. Ya, sejak dari 2019 yang lalu. Masih aktif berarti ya? Ya, alhamdulillah masih aktif. Bayangin nih, ini pasti amanahnya besar, harus semangat banget. Gimana? Sudah berapa lama Pak kenal? Jadi mungkin sedikit cerita saya, kronologis saya. Memang sejak November 2021 yang lalu, dan saya waktu itu sedang bertugas di Jakarta, Mas Iman. Pagi-pagi itu saya mendapat serangan stroke ya, hampir mungkin setelah salat subuh kira-kira jam 4:30. Mendapat serangan stroke. Kemudian saya terasa pusing begitu luar biasa, pusing pagi itu. Kemudian saya duduk sebentar, tidak berapa lama, kemudian tangan dan kaki saya ini udah gak bisa digerakkan. Sebelah mana itu? Sebelah kiri. Jadi kemudian ya saya segera minta dibawa untuk ke rumah sakit, salah satu di rumah sakit di Jakarta Pusat itu. Kemudian sempat dirawat 3 minggu. Dirawat 3 minggu di rumah sakit itu. Kemudian setelah keluar, saya melanjutkan dengan fisioterapi selama 1,5 bulan. Di tempat yang sama? Di luar, di salah satu klinik fisioterapi swasta di Jakarta Selatan itu. Ya, jadi setiap hari selama 1,5 bulan itu saya melakukan fisioterapi intensif. Ya, alhamdulillah setelah menjalani hampir 1,5 bulan fisioterapi itu, dari kondisi tidak bisa berjalan, saya udah bisa jalan walaupun belum pulih betul, belum normal ya, belum stabil, masih terasa berat. Tangan juga masih terasa berat, tapi alhamdulillah udah bisa jalan. Kemudian
Berarti setelah 2 bulan itu saya lanjutkan berobat di terapi di wilayah Sumatera itu. Oh, mulai ke Sumatera. Iya. Boleh tahu sebelumnya waktu itu hemoragik atau non hemoragik, dengan perdarahan atau non perdarahan? Non perdarahan. Oh, jadi penyumbatan. Kata dokter itu penyumbatan di otak sebelah kanan sehingga bagian kiri tangan dan kaki saya lemah. Baik. Dan sadar terus atau sempat Alhamdulillah saya sadar kondisinya. Bicaranya masih lancar, tapi kaki dan tangan tidak bisa digerakkan sama sekali. Oh, gitu ya. Nggak kelihatan sebenarnya. Iya. Baik, boleh dilanjut. Iya. Jadi setelah 1,5 bulan di fisioterapi, saya lanjut ke Sumatera. Kemudian saya tetap melanjutkan fisioterapi, walaupun secara berkala, mungkin dalam sebulan itu selama seminggu. Oh, tidak intens waktu awal. Iya, tidak intens. Sambil saya terus minum juga obat-obatan dari Dokter Ali Saraf gitu ya. Kasih obat pengencer darah, obat kolesterol, obat darah tinggi. Dan terus saya melakukan latihan yang dengan gerakan-gerakan tertentu yang diarahkan, yang diajarkan oleh Dokter Saraf maupun fisioterapi saya selama hampir 10 bulan sampai hari ini sudah hampir 10 bulan. Boleh saya mundur sedikit nggak, Pak? Iya, boleh. Sedikit mundur sedikit. Kan Bapak lagi tugas di Jakarta. Iya. Terus serangan. Iya. Itu gimana rasanya? Iya. Pertama-tama saya shock juga karena sendirian. Saya keluarga di Sumatera. Oh, jadi modern tugas. Iya. Ya, keluarga semua. Kemudian dapat serangan stroke itu dan kemudian kaki dan tangan saya nggak bisa digerakkan cukup. Tapi saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya terus diberikan semangat untuk terus berikhtiar untuk melakukan pemulihan recovery ini. Alhamdulillah kondisi saya sekarang setelah seminggu ini saya terapi dengan Mas Iman, alhamdulillah silaturahim. Alhamdulillah sekarang ini ya kondisi saya semakin membaik, ya jalan semakin terasa ringan dan juga semakin stabil dan pola jalannya udah semakin bagus, Mas Iman. Jadi kemudian juga tangan saya udah lebih banyak difungsikan sekarang dibandingkan kondisi saya di awal-awal dulu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali. Saya ingin memberikan semangat juga kepada para stroker yang lain yang mengalami, tetap semangat. Yang penting saya melihat ada 2 kata kunci dalam kita melakukan pemulihan recovery ini, yaitu sabar dan semangat. Dan semangat, ya 2. Kenapa bisa melihat itu sebagai hal yang penting? Iya, karena memang kalau kita saya mendengar di awal saya sakit itu dari penjelasan Dokter Ali Saraf itu bahwa stroke itu merupakan penyakit yang saya rasakan cukup berat, dan itu diungkapkan oleh dokter tadi bahwa stroke itu penyebab terbesar kematian di Indonesia sekarang ini. Dibandingkan kanker dan jantung, ya stroke itu yang paling berat, yang paling banyak menimbulkan kematian. Risiko kematian. Bahkan dokter itu menjelaskan juga dari sekian orang yang kena stroke itu 10% yang bisa kembali pulih normal. 25% ya mendekati normal, tapi masih kelihatan sisa-sisanya. Tapi fungsional ya 25%. Yang 40% cacat, orang yang mengalami cacat, dan 25% mengalami kematian. Jadi artinya dari 10 itu sepertiganya yang betul-betul bisa kembali pulih dengan normal. 40% dan 25% itu kalau nggak mengalami cacat mengalami kematian. Besar sekali kata. Jadi kalau kita mendengar itu pada awalnya, dokter menjelaskan kalau kita nggak punya kesabaran dan semangat, saya pikir memang agak berat untuk mengalami pemulihan. Kita akan merasa jenuh. Bayangkan kita harus latihan tiap hari untuk menjaga kondisi kita, untuk melakukan memang salah satu yang disebut beratnya stroke itu karena pemulihannya tidak bisa segera, Mas. Serangannya dadakan, pemulihannya bertahap sedikit demi sedikit. Kadang nggak kelihatan bahwa kita itu udah ada progresnya, ada makin membaik. Kita harus latihan terus karena kalau nggak latihan, badan kita terasa kaku dan kita bisa drop juga kondisinya. Itu yang agak berat bagi seorang stroker gitu, orang yang mengalami stroke.
bahkan lebih berat lagi kalau Bapak kan sebagai pejabat publik nih. Iya. Para pemirsa ya. Itu gimana kalau misalnya kita ya nauzubillah jangan sampai jadi orang rumahan anak kena stroke ya. Iya. Anak kutip gitu ya tidak berobat. Kalau ini Bapak kan harus menghadapi masa. Iya. Gimana memanage saya nggak ngerti gitu. Nggak nyampe karena saya Iya. nggak pernah ngerasain ya. Gimana tuh Pak? Jadi memang itu dia apa saya ingin bagaimana mungkin saya rasa para stroker ya orang-orang yang mengalami stroke itu mempunyai pengalaman masing-masing ya dalam menjaga semangat mereka untuk terus latihan. Tapi saya ingin berbagi sharing lah pengalaman saya dalam saya terus menjaga semangat saya untuk latihan. Pertama memang Mas Iman, saya harus punya dulu mindsetnya, cara pandang kita tentang sakit itu. Itu yang pertama dulu. Bagaimana kita memandang sakit itu? Karena memang saya sesuai dengan keyakinan saya, Mas Iman. Jadi ya saya sebagai seorang Muslim, saya memandang sakit itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah dan salah satu bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, memang dalam salah satu hadis itu. Nabi mengatakan, Nabi bersabda itu bahwa jika Allah menghendaki seorang mencintai seseorang hamba, maka mereka akan diuji. Itu hadis Al-Tabarani. Jadi ujian dan bentuk kecintaan. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan diuji. Jadi ketika kita diuji berarti kita dicintai oleh Allah. Kalau kita beriman, bagi ujian bagi orang yang beriman ya. Ini sesuai dengan keyakinan saya. Bukan kutukan. Jadi orang kadang-kadang melihat sakit itu laknat, itu hukuman gitu. Salah sekali. Itu bentuk kecintaan Allah. Kalau kita melihat baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang ujian sakit, semuanya menggembirakan, sangat menggembirakan. Jadi ketika saya punya cara pandang begitulah, lebih mudah bagi saya untuk melakukan hal-hal lanjutannya. Langkah-langkah justru saya tetap menjaga semangat saya. Yang penting nggak kesel, karena kita menganggap ini Allah cinta sama saya, Allah yang menguji saya. Kemudian mudah kita untuk ikhlas dan ridho menerima ujian itu. Jadi tahapan berikutnya setelah cara pandang kita benar tentang sakit, itu bentuk kecintaan Allah. Kemudian langkah saya berikutnya, saya bagaimana ikhlas dan ridho dengan ujian sakit itu. Saya yakin bahwa ini semua adalah atas izin Allah, atas ketetapan Allah. Inilah jalan takdir yang terbaik untuk saya yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada fase itu Bapak langsung seperti itu atau ada sekian pekan, sekian bulan makin kuat atau gimana sih? Atau memang pemahaman awalnya udah seperti itu? Iya, ketika saya memandang sakit itu di awalnya bahwa ini adalah bentuk Allah cinta sama saya, maka saya agak merasa ringan menghadapi sakit itu. Tenang hati itu. Iya. Kenapa kalau kita diuji berarti Allah sih? Ketika orang sama kayak kita sekolah gitu, kalau guru sayang sama kita diuji untuk naik kelas. Naik ke SMP dari SD berarti diuji dulu. Kalau dia nggak nguji kita berarti nggak mau naik kita. Itu. Jadi itu kita akan mudah ikhlas dan ridho kepada Allah atas ujian itu. Yang kedua, saya berusaha untuk tetap sabar, walaupun mudah untuk dikatakan, memang perjuangan untuk sabar itu luar biasa beratnya. Saya mengakui sendiri. Tapi saya ingat sebuah hadis, Mas Iman. Ingat hadis yang mengatakan bahwa sakit itu akan mendatangkan suatu kebaikan bagi kita jika kita sabar menghadapinya. Dan ketika kita sabar, makalah itulah jalan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena pertama sakit, kita sabar menghadapinya, itu kebaikan menjadi jalan. Dan sabar itu jalan kita memohon pertolongan kepada Allah. Allah berfirman kan dalam Al-Quran itu, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi saya melakukan ikhlas. Jadi setiap orang sakit itu memang harus ikhlas dan ridho. Itu yang sangat berat. Bagaimana kita ikhlas dan ridho atas ujian Allah itu. Sebenarnya sih nggak buat strokat aja, buat Iya. Yang ketiga, Mas. Iya, betul. Jadi saya sering juga pernah mengingatkan Mas Iman juga
terapis itu harus lebih semangat ya. Karena dia akan memberikan aura positif gimana yang orang yang para stroker kalau terapisnya juga nggak semangat ya dia juga nggak mungkin bisa harapan ya. Nah itu ya. Alhamdulillah. Ketiga, saya yakin dengan pertolongan Allah. Pertolongan akan kesembuhan dari Allah. Saya yakin jika saya sakit, maka hanya Allah lah yang menyembuhkan saya. Nah, itu garansi Allah karena Allah berfirman, wa iza maridtu fahuwa yashfin, kata Allah. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Saya yakin dengan itu. Jadi saya yakin, insya Allah saya yakin saya akan sembuh dengan pertolongan Allah. Ini teman-teman jadi berbeda ya saat ketemu yang kecewa, keluh kesah ya, berpikir nggak akan sembuh saat kita ketemu dibandingkan dengan beliau yang semangat itu walaupun latihannya berat nggak ada komplain hayu gitu sebagai kanan dari mindsetnya dan nilai-nilainya berbeda ya. Itu 1, 2, 3 apalagi Pak yang keempat itu saya yakin ketika Allah menguji saya itu pasti saya mampu menghadapinya karena Allah tidak membebani hambanya itu di luar kesanggupannya. Jadi kadang-kadang kan ada orang ngeluh, waduh kok sakit saya berat sekali, seolah gak mampu saya menghadapi seperti ini. Itu salah. Bahwa Allah itu gak mungkin zalim. Allah gak mungkin menguji hambanya di luar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Allah tidak membebani hambanya di luar kesanggupannya. Jadi artinya ketika Allah menguji saya dengan sakit ini, Allah menganggap saya mampu menghadapi itu. Nah, makanya saya yakin dengan itu saya tenang. Saya akan sanggup. Saya tidak pernah berputus asa. Kan kadang-kadang orang menyerah gitu kan. Kadang Allah sudah mengingatkan kita, la tayasu min rahillah innahu la yasu min rahillah ilal qaumul kafirun, kata Allah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Kata Allah. Karena tidak ada yang berputus asa itu kecuali orang kafir, kata Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu dia akan putus asa deh. Ini terbukti karena sudah berjalan 10 bulan. Ada orang yang udah baiklah. Ya memang mudah sekali, Pak. Saya kadang-kadang ketika merasakan latihan setiap hari pagi dan sore, hampir setiap hari saya melakukan latihan. Rasanya kok tidak ada perkembangan. Terlepas dari latihannya benar apa enggak ya? Iya, terlepas. Ya saya sesuai dengan anjuran terapis. Saya lakukan latihan, tapi tetap juga perkembangannya itu nggak bisa sekejap gitu. Tetap bertahap. Bagus aja bertahap. Lagi yang salah. Atau saya sering dengar kata Bapak banyak banget ya video-video di YouTube. Ya saya nonton YouTube itu ya. Gitu ya. Ya kadang-kadang lihat di YouTube itu ada orang yang udah 2 tahun terus berjuang melawan stroke itu ya, pulih dari stroke. Ada yang 4 tahun, ada yang bahkan 9 tahun. Dia terus berjuang pulih dari stroke itu. Jadi betapa beratnya perjuangan tadi. Itu yang saya katakan, memang harus semangat harus kita hidupkan terus. Jadi mikir ya, 9 tahun berobat. Masih ada nilai pahala ya Pak ya? Oh iya. Itu ibaratnya kalau kita beriman kepada Allah itu ibaratnya pohon yang menggugurkan daun-daunnya Pak Siman. Kalau kita sabar ya, sepanjang kita beriman dan kita sabar. Itu kunci. Ya, alhamdulillah. Saya berasa bersyukur kepada Allah, saya bisa diberikan semangat. Masya Allah. Karena ada nilai-nilai ilahi ya. Iya. Saya pikir memang itulah yang menguatkan saya, penguat saya. Kalau tanpa itu, wah betapa beratnya saya menghadapi sakit ini kan saya. Karena nggak bisa bergerak. Bayangkan biasa bergerak kemana-mana, tahu-tahu diberikan Allah ujian sakit ini nggak bisa bergerak sama sekali kan bagian sebagai pejabat publik. Iya, apalagi sebagai itu kadang-kadang ya. Tapi saya mengingatkan seluruh yang mungkin pernah mengalami stroke dan sekarang berada dalam proses pemulihan, terus semangat. Saya yakin terus semangat, jangan putus asa. Yakinlah bahwa upaya kita, ikhtiar kita itu akan mendapat ganjaran. Itu bentuk kecintaan Allah pada kita. Bapak ini kan ada nilai-nilai Masya Allah ya. Saya mau tahu mungkin dari sisi Bapak jadi semangat. Ada nggak sih hal positif
yang efek positif akibat dari nilai-nilai itu misalnya ke keluarga, ada nggak sih efeknya? Oh